Shalom, salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita patut bersyukur kita berikan kepada Allah Bapa kita di surga, karena hari ini kita masih bisa beribadah secara online. Mari kita dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan penuh kerinduan, kita masuk di dalam ibadahnya. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, dan saya undang jemaat untuk berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan, dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga dan dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada ibadah kita hari ini. Amin. Biarkanlah segala puji-pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa kita di surga. Kita pujikan pujian sebab Kau layak terima pujian. BPR Sekat Coklat nomor 24. Lalu kita sambung dengan pujian hormat bagi Allah. BPR nomor 2. Mari kita pujikan pujian ini. Katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi anak Allah yang turun dalam dunia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat manusia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat sedunia. Hormat puji, haleluya, Raja surga abadi. Siang malam pujilah terus di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, hormat puji padanya.
Kitab Roma pasal 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah firman ini boleh melandasi ibadah pada hari ini. Jemaat, kami persilakan duduk. Kematian Kristus di atas kayu salib membawa perdamaian bagi manusia dengan Allah Bapa kita di surga. Namun, kenyataannya sebagai umat yang telah diperdamaikan dengan Allah, kita masih banyak sekali melihat pada saat-saat ini, kita justru menjadi perusak-perusak perdamaian. Kita melihat banyak keluarga-keluarga Kristen yang hancur, pertikaian antara suku, agama, bahkan pertikaian antar negara. Mari pada saat ini, kita mohon ampun kepada Allah Bapa kita di surga atas segala kesalahan-kesalahan ini. Pujian sandarlah darahnya mengingatkan kita bahwa darah Kristus yang indah yang telah dicurahkan di atas kayu salib akan menyucikan serta menguduskan dan menghapus dosa kita, sehingga hati kita menjadi putih seputih salju. Kita pujikan pujian sandarlah darahnya, PPR nomor 61. Sudahkah genap hatimu disucikan oleh darah Yesus yang indah? Sudahkah memperoleh hidup baru dengan darah Yesus yang indah? Sandarlah darahnya, darah yang menghapuskan dosa. Hatimu kan suci seputih salju oleh darah Yesus yang indah. Maukah ikut Tuhan jalan dalam terang? Haruslah sandar darah Tuhan. Ingin disambut waktu Yesus datang, sandarlah darah Yesus sekarang. Sandarlah darahnya, darah yang menghapuskan dosa. Hatimu kan suci seputih salju oleh darah Yesus yang indah. Intro. Kita nyanyikan bait yang ketiga, buangkan segala najis dan dosa. Buangkan segala najis dan dosa, darah Yesus sungguh berkuasa. Di Golgota darah Yesus tercurah, oh darah Yesus yang Katakan sandarlah darahnya. Darahnya, darah yang menghapuskan dosa. Hatimu kan suci seputih salju oleh darah Yesus yang indah. Mari saat ini saya undang untuk seluruh jemaat, kita akan mengambil waktu yang singkat ini, kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah pada hari ini. Kami sadar ya Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan gerak langkah kami akibat pandemi COVID-19 ini, kami kadang merasa tidak puas, mengeluh karena gerak langkah kami yang terbatas. Tekanan di berbagai segi kehidupan, baik secara ekonomi, sosial, bahkan ibadah kami yang terbatas. Kami sadar hati ya Tuhan, kami terbuka di hadapan-Mu. Tiada satu pun yang tersembunyi dalam hidup kami. Karena itu, ampunilah kami saat ini. Cucilah kami dengan darah-Mu yang kudus. Perbaruilah hati kami melalui Roh-Mu yang kudus. Damaikan hati kami,
sehingga kami juga bisa membawa damai di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang tetap mengasihi dan mengerti akan kami berdoa. Amin. Sekarang dengarkanlah berita anugerah bagi setiap diri kita yang sudah mengakui segala dosa di hadapan Tuhan, yang terdapat di dalam Galatia pasal 1 ayat 3 dan 4. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Amin. Sekarang saya undang untuk jemaat berdiri. Mari dengan seluruh umat yang percaya sepanjang abad di muka bumi, kita akan mengikrarkan pengakuan kita di dalam pengakuan iman rasuli. Hendaknya yang percaya mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan jemaat untuk duduk. Saat ini kita akan bersama-sama, kita akan berdoa, kita akan bersyafaat, yang pada hari ini akan dipimpin oleh salah seorang majelis, yaitu Ibu Homician. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami yang di surga, tolonglah kami memandang diri dan sesama kami persis seperti Engkau memandangnya. Arahkanlah hidup kami menuju kepada pikiran-pikiran Kristus Tuhan kami, agar hidup kami memantulkan keindahan-Mu. Tolonglah kehidupan saudara-saudara seiman kami, khususnya di Gereja Kediri, di Pos PI Pare, juga di Pos Gura, selalu dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Jemaat dapat mempergunakan waktu dengan bijaksana untuk terus mencari wajah Tuhan dan merenungkan firman siang dan malam. Cukupilah kebutuhan keluarga jemaat-Mu masing-masing ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa di Indonesia. Berdoa untuk sejumlah vaksin dan obat COVID-19 yang sedang diuji, agar ada vaksin yang benar-benar dapat mengatasi COVID-19 ini. Beri pertolongan kepada dokter-dokter dan perawat-perawat yang berada di garda depan. Berilah pertolongan kepada presiden kami dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengatasi masalah-masalah di Indonesia, dan jadikan kami sebagai pendoa syafaat untuk terus berdoa dan berdoa bagi negeri kami ini. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini ya, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita hidup di dunia di mana keadaan semakin jahat. Kita melihat kasih kebanyakan orang semakin pudar dan tawar. Konflik dan pertikaian antara sesama manusia pun semakin meningkat. Tetapi Allah menuntut kita sebagai umat-umat pilihannya untuk bisa menjadi pendamai-pendamai di dunia ini, dimanapun kita berada. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu penginjil Christina, dengan tema Pembawa Damai. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memujikan pujian PPR
nomor 144. Pakailah ku bagai pelita. Kita nyanyikan ketiga baitnya. Pakailah ku bagai pelita, menyinari dunia. Meski kecil namun terang, dimanapun jua. Pakailah ku bagai lagu, menghibur yang susah dan menguatkan yang lemah, menjadi gembira. Pakailah ku bagai tongkat, pesandar yang lemah, kekuatan dan kesehatan untuk pelayanan. Kepada hambanya kami persilahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur karena kasih-Mu, kami bisa kembali berkumpul untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Memang secara badani kami tidak ada di tengah-tengah gereja Tuhan, tetapi hadirat-Mu ya Tuhan kami percaya hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada, sehingga kami bisa berhimpun dimanapun kami berada ini dengan hati yang sama yang terarah kepada Engkau. Kami berdoa kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan ada damai sejahtera Tuhan yang senantiasa hadir di tengah hidup kami, di dalam hati kami, bahkan juga menghadapi masa-masa yang sulit seperti sekarang ini ya Tuhan, Engkau yang beserta dengan kami. Kiranya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu dengan segala kelemahan, pakailah untuk menjadi saluran berkat bagi semua yang mendengar, dan pemberitaan firman Tuhan ini sungguh-sungguh hanya berasal daripada kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertemu di gereja biasanya, baik di dalam ibadah maupun di dalam persekutuan-persekutuan, ketika kita ketemu lalu kita biasanya tanya kabar. Gimana kabarnya? Lalu ada yang jawab, oh baik. Ada juga sebagian yang dengan semangat berkata, oh luar biasa kabar saya. Kalau sekarang gimana? Kalau ketika saya tanya, bagaimana kabar Anda sekarang? Mungkin sebagian di antara Anda berkata, ya gini deh. Atau ya rasanya kurang baik Kak. Rasanya ada banyak persoalan yang dihadapi sekarang ini. Ya betul, memang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kondisi di tengah dunia kita sekarang rasanya begitu sulit, apalagi untuk merasakan rasa damai. Anda mengalaminya bukan? Mungkin juga kita mau cari-cari gimana ya caranya kita mendapatkan damai. Mungkin kita bermain game atau kita nonton drama Korea lah dan lain sebagainya. Ada banyak cara kita mengupayakannya. Tetapi sesungguhnya ada banyak hal yang membuat kita tidak merasakan damai sejahtera. Mungkin saat kemana-mana kita rasa takut kena virus. Akibatnya ada banyak toko yang sepi,
karena ada banyak orang saat ini harus stay at home. Demikian juga akibatnya selanjutnya adalah perekonomian yang makin sulit, makin sepi karena perdagangan hari-hari ini tidak selancar biasanya. Ada juga beberapa saudara, beberapa teman mungkin yang Anda kenal atau bahkan diri Anda sendiri terancam mengalami PHK atau bahkan sudah mengalaminya. Ada berita hoaks yang tersebar melalui berbagai media dan itu kita dengar membuat kita begitu khawatir. Dan kurang lebih 2 bulan ini mungkin ibu-ibu yang biasanya memasak dengan santai, mungkin 2 hari sekali, bisa beli di luar, sekarang harus masak setiap hari karena beli di luar itu membuat kita juga merasakan khawatir, takut kotor, takut ada virus dan lain-lain. Demikian juga dengan anak-anak sekolah, biasanya mereka ke sekolah bersama dengan guru dan teman-teman mereka, sekarang harus ada di rumah, belajar di rumah dengan orang tua yang mendampingi. Tantangannya banyak dan besar sekali. Saya dengar beberapa orang tua sudah mengeluh, begitu pusing, anak-anak sekolah di rumah ini begitu sulit, mereka harus mendampingi anak-anak mereka yang pelajarannya tidak semudah waktu mereka sekolah dulu. Sungguh menguras emosi katanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, belum lagi pekerjaan yang harus dikerjakan dari rumah. Rasanya ada banyak kesulitan yang harus kita hadapi. Kalau orang senang di rumah Bapak Ibu, mungkin tidak terlalu jadi soal. Tetapi bagi mereka yang biasanya harus mobile kemana-mana, bekerja keluar, mereka harus mengerjakan ini dan itu dan mereka juga biasa dolan, maka masa sekarang ini sungguh tidak mengenakan. Belum lagi mereka yang di rumah itu punya konflik. Ada orang-orang tertentu yang dengan keluarganya, dengan anggota keluarganya nggak cocok. Mereka mungkin sering bertengkar. Nah, sekarang ini menjadi masa yang sangat sulit. Tapi sebaliknya, ada juga orang yang sekarang rindu pulang, tetapi nggak bisa pulang karena mereka terbatas karena ada virus ini. Yang paling mungkin merasakan was-was adalah para tenaga medis. Mereka yang harus berada di garda depan, mereka harus waspada, mereka harus benar-benar hati-hati menangani pasien. Karena tidak sedikit pasien yang mungkin tidak merasa sakit, mereka juga nggak ngerti, mereka itu sudah terpapar virus atau bahkan mereka menyembunyikan penyakit mereka. Sehingga akan sangat mudah bagi tenaga medis untuk bisa tertular. Di tengah situasi semacam ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah di hati Anda, di hati kita, ada damai sejahtera? Mungkin kita sulit untuk menjawabnya, betul. Tetapi mari kita hari ini belajar dari firman Tuhan, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya, yang di dalam kondisi semacam ini atau bahkan kondisi semacam apapun, kita ini punya tugas yang sangat penting, yaitu kita menjadi peacemaker atau pembawa damai, pembuat damai, tugas kita. Lalu bagaimana ketika kita ini sendiri tidak merasakan damai? Rasanya sulit sekarang ini. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan damai? Lalu bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai? Itu yang akan menjadi concern kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, damai itu berasal dari kata eirene. Artinya yaitu damai sejahtera. Paulus sering menggunakan kata ini untuk menjadi kata pembuka di dalam surat-suratnya. Damai sejahtera juga adalah salah satu bagian atau rasa dari buah roh yang kita kenal, ada 9 buah roh di sana. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu ada mungkin kuis atau pertanyaan, apa arti nama gembala sidang kita? Gembala sidang kita namanya Pendeta Irene atau kita biasa panggil Pendeta Erin. Artinya namanya apa? Jawabannya adalah damai sejahtera. Mari kita ingat kata ini, Irene. Juga di dalam bahasa Ibrani, kalau tadi Irene dari bahasa Yunani,
Maka kata padanannya dari bahasa Ibrani itu juga sering kita dengar, yaitu shalom, yang biasa kita juga gunakan di awal pertemuan atau ketika kita bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Shalom ini pun mirip artinya dengan eirene, yaitu kondisi yang secara keseluruhan itu baik, secara keseluruhan itu sungguh-sungguh sejahtera, sehat, aman, makmur, utuh, dengan secara keseluruhan itu sempurna, yaitu dalam keadaan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ngomong eirene, kita ngomong shalom, kita ngomong damai sejahtera, maka sebetulnya bukan cuman kita ini sedang melakukan satu tugas untuk menyaksikan saja. Kita lihat apakah di sekitar kita ada perang, atau apakah di daerah sekitar kita atau di keluarga kita ada konflik. Tidak sebagai pengamat, tetapi ketika kita menjadi orang yang bertugas membawa damai, eirene, shalom itu, maka tugas kita adalah dengan aktif mengusahakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau demikian apa yang dimaksud dengan kita itu membawa damai? Bagaimana kita bisa membawa damai? Yang pertama, orang yang membawa damai adalah orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Jadi orang yang membawa damai itu bukan orang sembarangan, tetapi orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Setiap manusia yang telah mengenal dan menerima Sang Raja Damai, yaitu Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus, maka dia telah diperdamaikan dengan Allah. Dia sesungguhnya juga adalah saksi hidup bagaimana Allah kasih-Nya yang besar itu di dalam Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya. Memang sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita kenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini adalah seteru Allah. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini sebelumnya berseberangan, berseteru, bermusuhan dengan Allah karena kita ini berdosa, sedangkan Allah itu kudus. 2 Korintus 5 ayat 19 hingga 20 mengingatkan kita juga, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi di dalam bagian ini Paulus mengingatkan bahwa orang-orang percaya adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Orang-orang yang oleh Allah sendiri juga diperdamaikan dengan dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa ketika kita sekarang menjadi anak Allah, kita bukan lagi menjadi seteru, kita menjadi umatnya, kita ini sungguh-sungguh memiliki damai sejati sesungguhnya. Damai sejati itu dimulai ketika kita ini berdamai dengan Allah. Ketika kita ini menerima damai yang melampaui segala akal, kata firman Tuhan, yang memenuhi hati dan pikiran setiap kita. Bapak Ibu Saudara, dulu dosa itu mengganjal. Dosa itu adalah persoalan besar sekali, lebih besar daripada corona. Kalau corona mungkin berapa tahun ke depan akan ada obat atau vaksin atau ya antivirus. Tetapi dosa tidak ada obatnya. Persoalan mendasar manusia yang tidak ada obatnya dan orang sepandai apapun tidak akan bisa mengatasinya. Tetapi persoalan dosa ini sudah Allah selesaikan. Allah sudah hapus dosa kita dan Dia membawa kita damai dengannya. Maka ketika dosa tidak lagi membelenggu kita, damai sejahtera itu ada di dalam hati. Keterpisahan kita dengan Allah sudah didamaikan. Kalau keterpisahan itu dengan Allah begitu menakutkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sudah dipersatukan kembali, maka kita sesungguhnya adalah orang-orang yang bersyukur. Karena persoalan hidup kita yang lain, yang tentunya lebih
tidak berat daripada dosa, itu telah Allah selesaikan. Pasti. Kalau dosa saja Allah bisa selesaikan, maka persoalan yang lain kita percaya Allah juga bisa menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hal-hal demikian Allah sanggup, bagaimana dengan pemeliharaan hidup kita? Damai sejahtera di dalam hati itu membuat kita yakin bahwa Allah memelihara hidup kita pula. Yang kedua, pembawa damai adalah orang yang telah berdamai dengan dirinya dan dengan sesamanya. Ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mengaku bahwa dirinya itu adalah orang yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat yang telah mengampuni dosanya. Dia percaya akan hal itu. Tetapi pada kenyataannya ada banyak orang yang terus merasa bersalah. Ada banyak orang yang terus merasa malu karena masa lalunya. Ada banyak orang juga yang merasa minder atau merasa begitu terbebani dengan dosa-dosanya yang telah lampau. Sedangkan sebenarnya dia tahu darah Kristus itu telah menghapus dan melayakkan dia menjadi anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang benar rasa bersalah itu kadang kita perlukan supaya kita sadar betul dan kita seperti dikasih reminder supaya kita ingat kita tidak lagi jatuh dan kita tidak lagi mengulangi dosa yang sama. Tetapi terkadang dosa dan beban itu kita terus pikul sendiri. Kita sebenarnya harus tahu bahwa firman Tuhan jelas berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu janji Tuhan. Maka ketika kita sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, mempercayakan hidup kita di tangan Sang Juru Selamat, maka kita itu sudah terbebas dari belenggu dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini adalah orang yang dikasihi, maka damai itu seharusnya ada di dalam diri kita. Kita mengampuni diri kita sendiri, kita menolong diri kita untuk bisa melihat, terus mengingat juga akan kasih Allah dan pengorbanan yang besar bagi diri kita. Sehingga damai sejahtera dan rasa syukur, bukan rasa bersalah, yang mendominasi hidup kita. Berikutnya, seorang pembawa damai itu adalah orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera sehingga dia bisa berdamai dengan sesamanya. Plus juga membawa orang lain mengalami damai sejahtera juga. Siapa di antara Anda, Bapak Ibu Saudara, yang tidak memiliki musuh? Atau siapa di antara Anda yang tidak memiliki orang yang dibenci di dalam hati? Mungkin ada orang yang sering Anda bicarakan tentang kejelekannya, atau orang yang tidak ingin Anda temui, atau orang yang menurut Anda buruk, mungkin menipu Anda, atau mengkhianati Anda, menyakiti hati Anda, atau bahkan melukai, menciderai harga diri Anda, atau mungkin memfitnah. Mungkin ada di antara kita, oh enggak ada, itu baik. Kalau tidak ada itu baik. Tetapi kalau ada bagaimana, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita ada musuh, ada orang kita benci, tidak kita sukai, bagaimana? Bagaimana kita harus bersikap? Coba kita ingat-ingat, siapa ya mereka? Mungkin anggota keluarga kita. Mungkin mereka adalah orang terdekat kita, mungkin sahabat, teman, atau mungkin juga teman segereja. Mungkin juga hamba Tuhan, mungkin juga majelis atau pengurus atau rekan sepelayanan kita. Entah siapakah mereka, tetapi Tuhan Yesus sendiri itu menjadi teladan yang sangat baik bagi kita. Yaitu ketika dirinya dimusuhi, bahkan ketika dirinya dianiaya, dia tidaklah membalas. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara ketika kita disakiti itu pengennya membalas. Kalau Isa membalas lebih kejam, tetapi Tuhan Yesus tidak. Mari teladan Sang Juru Damai, Sang Raja Damai ini membuat kita itu melihat kasih-Nya dan meneladani Dia. Alkitab selalu memberikan kepada kita petunjuk bagaimana kita harus hidup di dalam damai. Bukankah Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 44 berkata begini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Kolose 3 juga berkata begitu, sabarlah kamu seorang akan yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Dan apabila seorang menaruh dendam kepada yang lain, kita disuruh mengampuni. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kita melakukan ini semua, maka kita diajak untuk mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu kata firman Tuhan. Maka ketika ada orang yang menyakiti kita, yang menjadi musuh kita, maka tugas kita adalah berdamai dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan mungkin yang kita kenal, Pendeta Billy Graham, pernah berkata demikian. Ketika seorang astronot pertama kali mendaratkan kakinya di bulan, maka mereka akan mendarat di sebuah tempat yang kosong. Dan mereka bisa sebut ya tempat atau lautan ketenangan, kedamaian, kesunyian. Mengapa bisa demikian? Ya jelas jawabannya, di sana tuh nggak ada orang. Di sana tidak ada kehidupan seperti di bumi ini. Pertanyaannya, coba seandainya di sana ada mungkin permukiman atau perumahan seperti di sini, di sana ada manusia yang berkumpul di sana, maka pasti, hampir pastilah terjadi konflik, pertengkaran, bahkan mungkin perang. Makanya di setiap wilayah, mungkin kita juga tahu di wilayah kita masing-masing itu ada namanya ketua RT. Untuk apa sih ketua RT dijabatkan, mungkin dipercayakan untuk melakukan tugasnya? Karena ketua RT itu sangat bermanfaat untuk menjaga kerukunan antar warga, Bapak Ibu Saudara. Menjadi penengah kalau ada warganya yang sedang berkonflik. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang Bapak Ibu Saudara, kalau manusia berdosa ini berkumpul, maka dosa-dosa itu akan membuat orang terpancing untuk melakukan banyak hal termasuk berkonflik, dan akibatnya adalah damai itu pun hilang. Dosa memang menjadi akar semuanya ini. Nah, tugas kita sebagai pembawa damai itu menggembalikan damai yang hilang itu, yang harusnya ada di tengah-tengah kita, dengan mengampuni dan berdamai dengan orang lain. Memang gak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ketika kita ingat, oh iya, Allah telah terlebih dahulu mengampuni saya, maka saya harus mengampuni yang lain. Mungkin kita ingat perumpamaan tentang talenta, di mana ada raja yang memberi hutang kepada hambanya nggak bisa membayar, lalu diampuni, lalu hambanya ini menarik hutang yang dilakukan oleh rekan yang lain, padahal jumlahnya tidak seberapa. Tuhan marah dengan hal semacam ini. Bagi kita yang sudah diampuni, Tuhan menghendaki supaya kita juga mau mengampuni sesama kita. Dengan mengampuni sesama kita yang menyakiti dan menjadi musuh kita, maka kita akan berdampak. Sebagai orang percaya kita akan berdampak, dan kita ini bisa disebut anak-anak Tuhan yang juga dampaknya dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Berikutnya, yang ketiga, seorang pembawa damai adalah orang yang membawa berita damai, atau kita bisa sebut Injil. Ini adalah poin bagian terakhir, tetapi bukan poin yang kurang penting, tetapi justru ini adalah pamungkas dari poin-poin sebelumnya. Tanpa berita Injil, sesungguhnya kita sedang memberitakan sesuatu yang semu. Berita Injil itu menceritakan bagaimana Allah itu merelakan dirinya berdamai. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Dia yang berinisiatif berdamai dengan manusia berdosa. Permasalahan dosa telah dihilangkan. Allah memberikan shalom-Nya yang sejati itu melalui karya salib Kristus bagi orang-orang berdosa. Lalu orang-orang berdosa itu dipulihkan dan dijadikan umat Allah. Maka berita inilah berita damai sejati. Kalau kita hanya memperkatakan, ya sabar ya, tenang ya, nanti semua juga berlalu, pikir positif saja. Sebenarnya ini bukan
berita damai sejahtera. Tetapi itu hanya seperti motivasi ya, kata-kata yang menenangkan seketika saja. Tetapi tidak menjawab kebutuhan mendasar dari seseorang yang membutuhkan damai yang sejati. Yesaya 52 ayat 7 berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kalau kita memberitakan berita damai sejahtera itu bukan berarti kita cuman sampai mengajak orang tuh, ayo kamu bertobat, enggak masuk neraka loh. Bukan demikian. Tetapi kita itu mengajak mereka mengenal siapakah Allah yang memberikan damai sejahtera yang sejati bagi orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Dia. Kita memperkenalkan bagaimana seseorang itu bisa datang kepada Kristus yang menyelesaikan persoalan mendasar di dalam hidupnya, yaitu dosa. Kita juga membawa mereka kepada Sang Pencipta yang memelihara kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, berita damai sejahtera yang sejati itu telah kita beritakan. Lalu apa selanjutnya yang akan terjadi? Ayat firman Tuhan tadi yang kita baca mengatakan demikian. Berbahagialah mereka seorang orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai itu akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan disebut anak-anak Allah. Kita memiliki relasi yang istimewa dengan Allah. Sungguh berbahagia. Saya membayangkan bagaimana ya kalau saya diangkat anak sama Presiden Jokowi, rasanya bangga sekali. Tetapi ini kita tidak cuma diangkat anak oleh presiden yang terhormat, tetapi kita diangkat sebagai anak oleh Allah yang maha terhormat. Bukankah kita lebih berbahagia? Sebagai duta Injil, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga berkesempatan untuk membawa berita sukacita kepada banyak orang. Berita pendamaian, berita pengharapan kepada dunia yang gelap ini. Saya itu pernah jadi ketua kelas, Bapak Ibu Saudara. Saya merasa bangga sekali waktu itu ya. Sebagai ketua kelas, saya punya tugas, salah satunya adalah menyampaikan pesan guru kepada teman-teman di kelas saya ketika mungkin ada pelajaran kosong atau guru berhalangan hadir karena mungkin rapat atau sesuatu. Tetapi memang ketika peristiwa itu terjadi, misalnya pelajaran kosong, lalu saya dipanggil di ruang guru, disampaikan hal-hal yang penting untuk disampaikan kelas. Maka ketika saya sampaikan, misalnya saya berkata kepada teman-teman, hari ini Bapak atau Ibu A sedang berhalangan hadir, maka kita disuruh belajar di kelas mengerjakan soal halaman sekian, pelajaran sekian, dikerjakan sampai nomor sekian, nanti dikumpulkan. Tidak jarang Bapak Ibu Saudara, perkataan saya itu diabaikan. Ada teman-teman yang memilih untuk ke kantin. Ada teman-teman yang memilih untuk mereka ngobrol saja atau mengerjakan hal-hal yang lain. Tidak selalu diterima dengan baik apa yang saya katakan. Tetapi rasa bangga sebagai orang yang dipercaya oleh guru itu berbekas di dalam hati saya. Bahkan sampai sekarang kalau ingat, saya sungguh bersyukur. Kenapa demikian? Karena menjadi ketua kelas dengan peran yang baik untuk memberitakan berita dari guru itu, tidak semua orang diberi kepercayaan demikian. Maka tugas itu saya kerjakan bahkan sampai masa jabatan itu berakhir. Demikian pula dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita ini adalah pembawa berita pendamaian. Maka berita yang kita sampaikan itu kita harus sampaikan, dan bahkan kadang-kadang berita itu tidak diterima dengan baik oleh orang yang mendengarnya. Kadang-kadang orang menolak, kadang-kadang orang memaki kita, mungkin ada orang-orang yang melecehkan atau mengolok-olok kita, atau bahkan berita itu hanya diabaikan saja. Tetapi rasa bangga ketika dipercaya menjadi pemberita Injil keselamatan, ketika kita diberikan kepercayaan untuk menyampaikan damai sejahtera di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini, maka itu adalah tugas
yang sangat-sangat berharga, yang membanggakan di dalam hidup kita. Kalau misalnya demikian, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita percaya Bapak Ibu bahwa Allah Roh Kudus akan bekerja di dalam hati mereka, dan Allah itu tidak pernah tinggal diam. Karyanya di dalam berita Injil yang kita sampaikan itu pasti akan terus bekerja. Sekali lagi, kita bukan diangkat menjadi anak Presiden Jokowi, tetapi kita disebut sebagai anak Allah. Presiden itu yang terhormat, tetapi Allah itu maha terhormat. Bayangkan, dialah menjadi Bapa kita, dan kita ini menjadi utusannya. Betapa berbahagia sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir bagian firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan, saya mau mengingatkan, damai sejahtera, eirene, shalom, itu berasal dari Allah, yang dinyatakan dan kita terima melalui karya salib Kristus, yang terus ditanamkan di dalam hati kita oleh Allah Roh Kudus. Itu adalah damai yang sejati. Kita adalah pembawa damai, pemberita damai, dan pelaku damai di dalam kehidupan kita ini. Mari kita menyandang gelar anak-anak Allah dan mengerjakannya dengan penuh syukur. Ayat yang akan menutup renungan firman Tuhan kita hari ini, Kolose 3 ayat 15 berkata, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Berbahagialah, diberkatilah kita yang membawa damai." Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur karena kami dipercaya untuk menjadi orang yang membawa berita damai sejahtera. Kami yang telah mengalami kasih damai yang tercurah di dalam hidup kami ini oleh darah Kristus yang telah melakukan karya keselamatan yang mulia itu, kami juga bisa berdamai dengan diri kami, melihat betapa Tuhan mengasihi dan menghargai kami orang berdosa ini. Tuhan mengangkat kami menjadi anak-Mu, dan kami bisa melayani dan membawa berita damai sejahtera bagi orang-orang sekeliling kami. Bahkan kami mau belajar ya Tuhan untuk berdamai dengan sesama, sehingga lingkungan sekitar kami ini kami bisa membawa damai, berdampak baik dan besar bagi lingkungan sekitar. Mendoakan bagi saudara-saudara jemaat semua yang saat ini berada di dalam kegelisahan, mungkin kekhawatiran, ketakutan yang dialami karena mengalami dan menghadapi COVID-19 ini. Kami mendoakan supaya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan membawa kami terus memandang kepada Tuhan yang telah menyelesaikan persoalan terbesar dalam hidup kami, yaitu dosa. Dan kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa pun sanggup untuk menolong kami keluar dari persoalan COVID-19 yang saat ini tidak dapat kami atasi sendiri. Tuhan, kiranya Engkau jamah hati setiap jemaat Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu, dan kiranya melalui damai sejahtera yang kami miliki, hidup kami ini menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kami memberitahukan bahwa persembahan jemaat dapat disampaikan melalui transfer di rekening BCA atas nama Dr. Robi Mulyadi Gunawan di nomor rekening 033 080 3436. Dan yang berjemaat di pos PI Pare dapat transfer ke rekening BCA atas nama Kusumawati P atau Lili Galetia Hartono di nomor rekening 14006428881.
Demikian juga untuk pos ngurah. Persembahan dapat dititipkan di Bapak Lukas dengan pemberitahuan dulu di HP nomor 0812 358 60886. Bapak Ibu juga dapat mengumpulkan uang persembahan di rumah masing-masing dan dapat dimasukkan dalam amplop putih atau amplop biru yang sudah disediakan oleh gereja untuk dapat dibawa pada minggu-minggu berikutnya ketika gedung gereja sudah dapat digunakan untuk beribadah kembali. Namun, jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan secara langsung di gereja, dapat mengunjungi gereja pada hari Minggu jam 10 sampai jam 12. Persembahan dapat dimasukkan dalam kotak yang sudah disediakan di gereja di ruang belakang. Sekian pengumuman. Tuhan memberkati kita semua. Pada akhirnya kita akan bersama-sama menyelesaikan seluruh ibadah online kita pada hari ini. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bisa berdiri dan kita akan bersama-sama menutup dengan pujian doksologi bersama-sama. Kami mengundang setiap jemaat Tuhan bisa bernyanyi bersama. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan, kini terimalah janji berkat dari Allah atas kasih karunia-Nya pada hari ini. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk, mengambil saat teduh dan nikmati kehidupan kita dengan berkarya dengan baik sepanjang hari ini. Amin. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.